Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamu Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa penjelasan ya berkaitan dengan haji dan umroh. Kali ini Abah akan menjelaskan mengenai tempat yang istimewa untuk berdoa yang ada di Madinah, tepatnya berada di dalam Masjid Nabawi, yaitu Raudhah. Dalam hadis Sahih Imam Bukhari dijelaskan, ya, Nabi bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Apa-apa antara rumahku dan mimbarku Nabi ada taman dari beberapa tamannya surga. Itu ya. Jadi hadis ini menjelaskan, kata Nabi, bahwa antara rumah Nabi dan mimbar Nabi itu terdapat taman dari beberapa tamannya surga. Maksudnya adalah antara rumah Nabi dan mimbar Nabi itu merupakan taman surga. Ya. Nah, berarti tempat itu tempat yang istimewa. Kenapa? Karena kalau umpamanya Bapak Ibu bisa masuk ke situ, berdoa di situ, ibadah di situ, sholat di situ, berarti sama dengan Bapak Ibu berdoa, sholat di taman surga. Itu ya, berarti luar biasa, Pol. Terlebih Bapak Ibu, barangkali ya, Bapak Ibu ada keinginan yang luar biasa. Ya, umpamanya punya anak yang barangkali sudah usia nikah, belum mendapatkan jodoh juga umpama, bisa. Ya, pada saat Bapak Ibu mampir ke Madinah, berziarah ke kota Madinah, diusahakan supaya bisa masuk ke Raudhah. Itu ya, diusahakan bisa masuk ke Raudhah. Kenapa? Karena tadi ya, untuk orang yang berdoa itu mustajab doanya. Ya, barangkali kan namanya kita masih banyak kebutuhan. Anak-anak kita umpamanya ya lagi sekolah supaya lulus umpamanya jadi dokter. Kemudian juga supaya anak keturunan Bapak Ibu bisa menjadi orang iman, yang paham agama, yang kaya, yang barokah hidupnya, bisa melaksanakan haji tiap tahun, umroh tiap tahun umpamanya, silahkan. Nah, di tempat itu Bapak Ibu silahkan berdoa, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Hanya saja jangan lupa Bapak Ibu, Abah menggarisbawahi, mumpung di tempat yang mustajab, utamakan minta pengampunan kepada Allah, minta surganya Allah. Itu ya. Nah, ini masukan dari Abah seperti itu. Nah, kemudian mengenai Raudhah ini Bapak Ibu, tempatnya ya, luasnya itu kurang lebih ya sekitar panjang itu ya 20 meter lebih. Ada yang menjelaskan 22 meter. Ada yang menjelaskan 26 meter. Jadi antara rumah Nabi ke mimbar Nabi kurang lebih tadi ya sekitar 22 meter kurang lebih. Nah, kemudian itu panjangnya. Kemudian lebarnya berapa, Abah? Lebarnya diperkirakan sekitar 15 meter. Berarti luas keseluruhan Raudhah ini adalah sekitar 15 kali 22. Yaitu 330 meter persegi insya Allah. Dan ciri-cirinya, ya, barangkali kan Bapak Ibu baru pertama kali umroh, baru pertama kali akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian, ya, mampir ke kota Madinah, belum tahu yang namanya Raudhah seperti apa, di sini Abah akan jelaskan. Bagi Bapak Ibu yang umroh, ya, umumnya Biro Travel itu sudah mengkoordinasikan dengan tim-tim yang ada di Mekah Madinah agar para jamaahnya bisa masuk ke Raudhah.
Itu. Jadi tidak usah khawatir bagi yang umroh, ya, kecuali umroh mandiri. Kalau umroh mandiri berarti dia berusaha sendiri. Tapi kalau umrohnya, ya, kita dibimbing, kemudian daftar ke Biro Travel, biasanya sudah satu paket dengan harga yang Bapak Ibu keluarkan. Jadi sudah nanti didaftarkan jauh-jauh hari agar bisa masuk ke dalam raudhah tersebut. Nah, kemudian raudhah ini posisinya Bapak Ibu, ya, antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Nah, mimbarnya itu mimbar apa? Mimbar itu adalah tempat khutbah Nabi. Misalnya Nabi, ya, sedang melaksanakan sholat Jumat misalnya. Nah, itu tempat khutbahnya. Ada di situ, ya. Modelnya ya sebagaimana tempat khutbah. Nah, berarti mimbarnya Nabi, ya. Kemudian, ya, kalau kita posisinya itu menghadap ke mimbar, berarti rumah Nabi ada di sebelah kiri mimbar. Kita misalnya menghadap ke mimbar, itu mimbar umpama, adanya ke sebelah sana, ya, ke sebelah kiri. Nah, hanya saja terkadang ada orang itu yang masih bingung, kemudian karena mungkin tidak disertai dengan keilmuan dan wawasan, sehingga hanya ikut-ikutan saja pada saat masuknya. Abah perhatikan ada orang itu di dalam satu rombongan itu tidak tahu mana lokasinya, hanya ikut sholat, ikut berdoa saja. Jadi ada batas-batasnya Bapak Ibu. Nah, di sini Abah akan berikan tipsnya. Tipsnya pada saat, ya, Bapak Ibu dibawa sama ketua rombongan, ya, mutawifnya kalau laki-laki, kalau wanita biasanya disebut mutawifah. Nanti ada yang bimbingnya. Jadi antara laki dan perempuan itu berbeda, ya, berbeda waktunya. Untuk bisa masuk ke situ ada waktu-waktu yang ditentukan. Nah, Abah sarankan pada saat orang itu rebutan masuk, silahkan ambil yang paling kiri supaya mepet dengan pagar rumahnya Nabi. Ingat ya, kalau Bapak Ibu posisi sholat dan berdoanya tidak lurus dengan rumah Nabi, maka, ya, bisa dipastikan insya Allah itu bukan raudhah. Ya, karena Abah memperhatikan sampai seperti itu. Makanya kemarin, ya, pada saat Abah bawa bimbing jamaah dikasih tahu. Pada saat nanti, ya, kan biasanya satu rombongan itu terdiri dari beberapa orang. Ya, tidak harus rombongan Abah, jadi dicampur nantinya. Silahkan pada saat berebut ambil sebelah kiri. Usahakan yang paling depan. Jadi nanti kalau umpamanya yang paling depan itu misalnya sudah keisi orang, minimal ada di belakangnya. Itu ya. Ingat ya, usahakan berusaha paling depan, usahakan ngambil yang sebelah kiri. Itu diusahakan ya. Kenapa? Karena kalau di sebelah kiri itu biasanya, apalagi kalau mepetnya dengan kemarin itu masih ada pagar besinya. Ya, hanya saja ada penjaganya di situ, biasanya agak lama di situ. Tapi yang sebelah kanan itu biasanya baru sholat, baru berdoa sebentar, ya, baru berdoa sudah disuruh bergantian, disuruh keluar dari situ. Kemudian berapa lama Abah? Pada saat seseorang itu masuk ke situ, ya mungkin diambil cepatnya bisa jadi 10 menit, paling lama ya mungkin insya Allah ya 15 menit lah umpamanya. Ya, terkadang baru 10 menit sudah disuruh bergantian, gitu ya. Nah, kemudian ibadah apa saja di situ yang bisa dilakukan? Nah, di sini Abah akan jelaskan. Jadi yang namanya, ya, raudhah ini posisinya berada di dalam Masjid Nabawi. Berarti ada di dalam masjid. Sebagai tuntunannya orang yang masuk ke dalam masjid, berarti kan sudah harus berwudu tuh. Ingat ya Bapak Ibu, pada saat ikut rombongan ingin masuk ke raudhah, silahkan supaya berwudu. Karena akan sholat, akan berdoa di dalam masjid itu. Nah, kemudian karena Bapak Ibu masuk ke dalam masjid, maka tadi disunahkan pada saat masuk masjid kan ada yang namanya sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Berarti Bapak Ibu pada saat masuk ke dalam raudhah disunahkan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat umpamanya. Kemudian masih ada waktu, silahkan boleh di situ umpamanya sholat
hajat umpamanya. Karena kan tadi itu merupakan tempat berdoa yang sangat-sangat makbul. Sedangkan tuntunannya ya dijelaskan, barang siapa yang ada keperluan, ada permintaan kepada Allah, ingin berdoa kepada Allah supaya dikabulkan, yaitu dengan cara tuntunannya sholat hajat. Berarti bisa dilaksanakan sholat hajat umpama. Tapi itu bukan suatu kewajiban. Saya maunya sholat yang lain saja umpamanya. Ya boleh-boleh saja. Ini hanya sebagai saran saja. Ya, kan namanya orang itu banyak kebutuhannya. Tadi ya, Abah sarankan bagi orang tua yang memiliki putra-putrinya yang belum nikah umpama, belum dapatkan jodoh, berdoanya di situ. Ya, jangan malah umpamanya di atas bukit yang ada di Arafah. Ya, pada saat bukan hajian, ya, bukan tanggal 9 Zulhijjah, ya, hari Arafah, maka yang namanya bukit Jabal Rahmah itu tidak mustajab. Untuk berdoa tuh biasa saja. Ya. Kadang-kadang kalau nggak dibimbing seperti ini, Bapak Ibu kan akhirnya ikut-ikutan ibadahnya. Ya, ikut-ikutan seolah-olah di hatinya supaya terkabul. Padahal pada saat naik di Jabal Rahmah, Jabal itu gunung ya berupa bukit tinggi di sana. Nah, kemudian banyak yang berdoa, banyak yang menulis surat supaya dapat jodoh dan sebagainya. Abah sarankan, kalau ingin doanya terkabul, ya, pilihlah tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya, pada saat Bapak Ibu berkunjung ke Madinah, usahakan bisa masuk ke Raudhah. Tuh ya. Keistimewaannya tadi, ma baina baiti wa mimbari Raudhah. Apa-apa antara rumahku Nabi dan mimbarku Nabi itu terdapat taman dari beberapa tamannya surga. Hadisnya sahih. Tuh ya. Nah, ini penjelasan keistimewaan ya, tempatnya yang namanya Raudhah. Selain itu juga keistimewaan Bapak Ibu bisa sholat di situ akan dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Ingat ya, sholat di Raudhah ini akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat. Ya, dijelaskan ada dalam hadis Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fima siwa illa Masjidil Haram. Salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwa." Ya, penjelasannya. Ya. Adapun satu solatan di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih utama daripada 1000 solat di tempat selain Masjid Nabawi, kecuali di Masjidil Haram. Adapun satu solatan di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 solat di tempat lainnya. Nah, karena Raudhah ini berada di dalam Masjid Nabawi, berarti selain doanya makbul di situ untuk berdoa, Bapak Ibu, silahkan ya, tadi sholat di situ. Karena pahalanya pol. Ya, akan dilipatkan sampai 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat lain. Ya, jadi karena ini merupakan bagian Masjid Nabawi. Nah, kalau Bapak Ibu sholat di Raudhah, kemudian di dalam Masjid Nabawi itu sama semua. Ya, sama akan mendapatkan lipatan pahala sampai 1000 kali lipat. Nah, ini karena mungkin bagi yang baru akan melaksanakan haji dan umroh, belum tahu ya posisinya di mana, pahalanya apa, keistimewaannya apa. Tadi Abah sudah jelaskan ya, terutama tadi orang tua yang memiliki anak-anak yang belum nikah, umpamanya sulit jodohnya dan sebagainya, mintanya di situ silahkan. Itu salah satu tempat yang mustajab. Ya, selain di situ nanti pada saat di Mekah, silahkan supaya bisa berdoa di Multajam, itu juga mustajab. Silahkan berdoa dan sholat di Hijr Ismail, itu juga mustajab. Silahkan berdoa di Bukit Safa Marwah, itu juga mustajab. Ya, di sini Abah hanya mengingatkan karena tempo hari ada yang umroh bersama Abah itu, dia berkeinginan ya
agar anaknya itu mendapatkan jodoh. Dia itu ingin sekali ke Jabal Rohmah. Ya, ingin berdoa di sana, makanya Abah luruskan. Ya. Jadi, menurut sejarahnya yang namanya Jabal Rohmah itu tempat pertemuannya antara Nabi Adam dan istrinya, yaitu Siti Hawa. Tetapi, kalau bukan pada saat hajian tanggal 9 Arafah, tempat itu ya biasa saja. Ya, bukan tempat yang mustajab. Makanya Abah luruskan bagi yang haji dan umroh pada saat berada di Madinah, silahkan menyempat-nyempatkan untuk bisa masuk kemana? Ke Raudhah. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan-penjelasan ini, Bapak Ibu yang akan haji dan umroh lebih paham. Jadi nanti punya target ibadah. Abah Jojo sudah menjelaskan, saya paham bagaimana caranya. Umpama pegal-pegal dikit capek. Ya, umpama lagi umroh nih, ini waktunya dari biro travelnya sudah siap-siap. Ya, biasanya pagi-pagi umpama ibu-ibunya kumpul setelah sarapan. Berangkatlah umpamanya dibimbing oleh mutawifahnya masuk ke Raudhah. Silahkan dimanfaatkan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.